Hai teman-teman semua, kita berjumpa lagi di GPMD Sunday School. Yeay! Sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Thank you Tuhan Yesus, kami semua bisa datang ke sekolah minggu dengan keadaan yang sehat dan ceria hari ini. Tuhan, pimpin kami ya supaya bisa fokus dan mengerti cerita Alkitab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Sekali lagi yuk, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Nah, teman-teman, tahu nggak apa itu salib? Oh, semua tahu ya. Oke, kalau begitu, salib itu untuk orang yang baik atau yang jahat ya? Ya, salib itu untuk orang yang jahat. Di Alkitab pada masa itu, orang yang bikin dosa, yang mencuri, memukul, yang nakal, dan dosa lainnya akan disalib. Jadi, apakah Tuhan Yesus juga bikin dosa? Apakah dia jahat? Kenapa dia disalib? Iya, dia itu orang baik, nggak pernah bikin dosa. Terus, kenapa dia disalib? Itu kan tuh orang jahat. Nah, teman-teman semua, Tuhan Yesus itu disalib karena dia sayang sama semua orang di dunia ini. Semua orang yang percaya dan tidak percaya, yang baik dan yang jahat, dia sayang semuanya. Dia disalib untuk menebus dosa kita, menghapus dosa kita semuanya, supaya kita semua nanti bisa masuk surga. Nah, di surga itu nggak ada dosa, nggak ada yang nakal-nakal, nggak ada yang berantem, nggak ada yang sakit, dan nggak ada lagi yang mati. Di sana semuanya sehat, bahagia, dan baik. Nah, sekarang Tata cerita tentang Tuhan Yesus ya. Ayo! Cerita minggu lalu adalah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ditemani oleh murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus semuanya tertidur. Lalu Yudas Iskariot datang mengkhianati Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit. Tuhan Yesus dicambuk, dieluk-elukan, dan diberikan mahkota duri yang sangat tajam. Sakit sekali. Dan juga Tuhan Yesus mengangkat salibnya ke atas bukit Golgota. Kemudian para prajurit memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus. Pada jam 9 pagi, Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang lainnya. Tiba-tiba langit pun jadi gelap. Makin gelap. Di sana banyak orang yang sedih karena Tuhan Yesus disalib. Namun banyak juga yang senang. Hei Yesus, kalau kamu hebat anak Allah, turunlah dari salib itu. Selamatkan dirimu sendiri. Bapa, ampunilah mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan setelah 6 jam Yesus disalibkan, Yesus berkata, Sudah selesai. dan Yesus mati. Tidak lama kemudian, tiba-tiba bumi bergoncang sangat kuat, sangat hebat, sampai orang-orang terjatuh. Prajurit Romawi berkata, kamu benar-benar anak Allah. Mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus di dalam kuburan batu dan menggulingkan batu yang sangat besar. Tuhan Yesus disalib hanya untuk menembus semua dosa kita, semua orang di dunia ini, supaya kita bisa berkumpul di surga nanti. Di sini tidak ada dosa, sakit, susah, dan kematian. Teman-teman semua, waktunya kuis.
dari Tata. Nah, ini apa ya namanya ya? Ya, salib. Kemudian, terbuat dari apa salib ya? Benar, dari kayu. Siapa yang disalib? Ya, Tuhan Yesus. Berapa orang yang disalib bersama Tuhan Yesus? 2 orang. Jadi, sama Tuhan Yesus jadi 3 orang. Berapa jam Tuhan Yesus disalibkan? Dari disalib sampai mati, berapa jam, teman-teman? Iya, 6 jam. Dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Apakah Tuhan Yesus jahat? Kenapa dia disalib? Jahat ya? Apa baik? Ya, Tuhan Yesus baik. Dia nggak pernah jahat. Jadi, kenapa Tuhan Yesus disalib? Ayo, kenapa tadi ceritanya kenapa disalib? Ya, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan dia mau menghapus dosa kita semua. Supaya kita bisa masuk surga. Apakah di surga ada sakit, mati, dan apakah di surga ada dosa? Ya, nggak ada. Di sana semuanya bahagia, baik, sehat, dan luar biasa. Sesi kuis Tata sudah selesai. Kita nyanyi dulu yuk. Nah, teman-teman, ikutin Tata nyanyi lagu ini ya. Supaya kita ingat Tuhan Yesus mati di salib karena dia sayang sama kita semua. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota menghapus dosaku. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Teman-teman, kita nyanyi sekali lagi ya. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota menghapus dosaku. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Teman-teman, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah rela mati di kayu salib dan juga sudah menghapus dosa kami semua. Kami janji mau percaya kepada Tuhan selamanya. Kami juga mau melayani Tuhan selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, teman-teman semua, Tata cerita sampai sini dulu ya. Ingat, minggu depan datang ya. Kita ada kabar yang baik banget, kabar bagus.
tentang Tuhan Yesus. Dia nggak mati loh teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.